Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arya Zulfikar Akbar, dosen program studi akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Teknologi Sumbawa. Pada siang hari ini, saya akan membuat video guna memenuhi tugas pekerti yang dilaksanakan oleh Universitas Bengkulu di tahun 2025. Tugas pekerti ini berupa real teaching selama 100 menit yang akan saya kerjakan pada siang hari ini. Terima kasih. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Siang. Alhamdulillah pada siang hari ini kita bertemu untuk pertama kalinya dalam mata kuliah perpajakan. Jadi hari ini saya akan membersamai teman-teman selama kurang lebih 1,5 jam ke depan untuk membahas tentang mata kuliah perpajakan untuk materi yang pertama. Jadi sebelumnya saya mau absen dulu ya. Oke, yang pertama Teddy ada? Oke, terus Jihan hadir. Terus Putri Mariati. Hadir, Pak. Terus Ivan. Ya Pak. Hadir. Oh, hadir. Riksa. Hadir Pak. Leoni. Hadir, Pak. Dinda. Oke, Dinda. Hadir, Pak. Terus Aditya. Hadir. Afrizal. Hadir. Miranda. Saya, Pak. Alfia. Oke, Alfia hadir. Terus Beni. Hadir Pak. Alhamdulillah hadir. Elisa. Hadir, Pak. Fania. Hadir, Pak. Alhamdulillah lengkap ya. Jadi mata kuliah hari ini akan kita mulai. Oh ya, mohon maaf Deli, lupa saya sebutkan ya. Oke, nggak apa-apa. Lanjut aja, kita lanjut. Jadi mata kuliah perpajakan ini adalah menjadi dasar mata kuliah yang akan kita pelajari untuk 1 semester ini, untuk semester genap di tahun ini. Jadi mata kuliah pertama itu materinya tentang dasar-dasar perpajakan. Jadi apa yang akan kita pelajari ke depan itu harus dimulai dari dasar-dasarnya dulu. Jadi sebelum kita memasuk ke materi perpajakan, dasar-dasar perpajakan memang harus kita ketahui. Oke, tapi sebelum kita masuk ke materi, saya akan memberikan yang pertama adalah capaian pembelajaran yang akan kita penuhi di akhir sesi atau di akhir mata kuliah perpajakan ini. Silakan, next. Nah, ini adalah capaian pembelajaran yang akan kita ingin capai, yang ingin kita capai. Yang pertama, mahasiswa mampu memahami dan menerapkan teori dan konsep dasar perpajakan secara umum. Ini adalah capaian pembelajaran lulusan untuk capaian yang pengetahuan. Jadi dalam struktur mata kuliah itu harus ada pengetahuan yang harus kita capai, dan yang kedua adalah keterampilan. Jadi capaian pembelajaran mata kuliah ini itu adalah mahasiswa mampu memahami tentang konsep dasar perpajakan yang diterapkan di Indonesia. Jadi secara tidak langsung ketika kita berbicara tentang mata kuliah perpajakan, capaian pembelajaran mata kuliah yang akan kita capai adalah yang ini, yang kedua. Oke, kita lanjut. Sebelum kita masuk ke apa itu perpajakan, kita harus mengetahui dulu nih deskripsi mata kuliah yang akan kita pelajari hari ini. Yang pertama, mata kuliah perpajakan merupakan mata kuliah yang memberikan dasar pemahaman. Itu yang perlu kalian garis bawahi tentang kewajiban perpajakan. Nah, entah untuk siapa kewajiban perpajakan itu, entah untuk saya yang sudah menjadi wajib pajak atau untuk mahasiswa yang memang akan mempelajari mata kuliah perpajakan. Yang kedua, mata kuliah ini memberikan pengetahuan terkait konsep perpajakan secara mendasar. Nah, karena ada kata-kata operasional yang harus kita capai secara mendasar, maka mata kuliah ini kita harus mulai dengan mata kuliah materi dasar-dasar perpajakan. Oke, silakan. Oke, jadi ini adalah materi pokok yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah konsep dan teori perpajakan secara umum.
Jadi dasar-dasar perpajakan itu akan meliputi ini. Yang di dalamnya ada definisi tentang pajak. Yang kedua, fungsi pajak itu apa? Yang ketiga, asas-asas penerapan pajak. Yang keempat, hukum pajak dan yurisdiksi pemajakan secara umum. Yang setelahnya, klasifikasi pajak dan sistem pemungutan pajak yang ada di Indonesia. Jadi teman-teman jelas ya, materi pokok yang akan kita pelajari hari ini. Aman ya? Sudah paham? Paham. Oke, silakan lanjut. Nah, kalau teman-teman diberikan pertanyaan, kira-kira kalau misalnya ada pertanyaan seperti ini, apa itu pajak atau apa yang Anda ketahui tentang pajak? Kira-kira pasti ada kata-kata yang terbesit di kepala teman-teman atau di pikiran teman-teman. Nah, silakan next. Jangan dong, sebelumnya. Silakan di scan. Bawa HP. Oke. Silakan di scan ini dulu. Silakan di scan dulu. Atau kalau tidak bisa, menti.com. Buka Google Chrome-nya. Dibuka Google Chrome-nya, nanti diketik menti.com dan teman-teman memasukkan kode 8112 4089. Bagaimana tampilannya? Sudah? Oh, kodenya belum? Oh, sorry. Kita masuk. Silakan di-scan dulu. Sudah? Ada berapa kolom yang muncul? Oh, belum. Oh, nggak ada sinyal. Universitas Teknologi Sumbawa. Tidak ada sinyal. Oke. Sorry. Sudah? Bagaimana tampilannya? Oke, satu aja toh? Ya. Gimana? Silakan diisi. Coba lihat tampilannya, boleh? Cuma kayak gini. Yang coba. Oh, setting. Coba klik yang di sini tuh. Ada nomor. Oh, ini? Pakai nomor yang ini. Oh, yang atas aja. Kode. Isi kode coba. Oh, yang paling atas tuh, paling atas. Paling atas tuh ada kode. Diisi kodenya ini. 8112 4089. Gak usah login. Sudah bisa? Nah, berat. Masukin kode ada. Satu kolom, ada kolom isian di situ. Ada apa? Balik sini lagi. Balik lagi. Mungkin kesalahan teknis nih. Suruh login saya. Oh, 811 yang bawah apa? Ini. 4089. Sudah? Apa tampilannya bagaimana? Gini Pak. Coba isi. Ada? Nggak bisa isi ya? Suruh login. Saya nggak tahu kenapa ini. Apa kesalahan teknis? Oke, tidak perlu kayak gitu. Ya udah, nanti di skip aja dulu anunya, yang mentinya. Oh, gitu. Ya udah, ditaruh dulu device-nya. Karena kayaknya kesalahan teknis di mentimeternya. Oke. Kalau teman-teman dihadapkan dengan pertanyaan, coba sebutkan satu kata atau dua kata yang kalian terbesit di benaknya ketika mendengar kata pajak. Oke, silakan. Iuran dan wajib. Hah? Sejumlah iuran yang wajib dibayarkan oleh. Dua kata saja. Oh Pak, iuran dan wajib. Iuran Dan wajib. wajib. Ada lagi? Berdiri coba. Angkat tangan. Ya, silakan Ivan. Bayar, Pak. Bayar. Oke. Tadi iuran wajib, sekarang bayar. Yang lain? Angkat tangan. Kalau misalnya ada
terbesit di benak kalian? Apa itu pajak? 3, oke. Afrizal silakan berdiri. Diatur undang-undang. Diatur undang-undang, boleh. Silakan duduk. Ada lagi? Oke, silakan. Memaksa. Memaksa. Tadi wajib, bayar, diatur undang-undang, memaksa. Ada lagi? Oke, tadi siapa namanya Dinda? Dinda tadi ngejawab iuran Dan wajib. dan wajib. Ivan menjawab bayar. Leoni menjawab memaksa. Afrizal menjawab Diatur undang-undang. diatur undang-undang. Oke. Saya dapat 4 poin ya untuk yang teman-teman sampaikan ketika mengenal kata pajak. Next. Next lagi. Oke. Apa itu pajak? Nah, sebenarnya pajak itu sudah banyak didefinisikan oleh ahli ekonomi, ahli hukum dan lain sebagainya. Cuman ketika kita berbicara apa itu pajak, kita harus melihat kacamata undang-undangnya. Jadi definisi pajak itu diatur dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Nomor 16 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa pajak adalah kontribusi wajib atau kontribusi warga negara atau wajib pajak kepada negara yang bisa dikategorikan untuk orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa tadi yang dijawab oleh Leoni, karena pajak itu memang memaksa sebenarnya ya, secara undang-undang diatur itu memang dia memaksa dalam apa sesuai dengan ketentuannya. Dan tadi dijawab sama Afrizal, diatur dalam undang-undang. Jadi penerapan pajak itu tidak boleh semena-mena, jadi harus diatur dalam undang-undang. Yang selanjutnya berdasarkan undang-undang dan tidak mendapatkan imbalan secara langsung. Jadi si pembayar pajak tidak akan mendapatkan pamrih atau imbalan secara langsung dari apa yang sudah dibayarkan, tapi dikonversi menjadi jenis yang lain. Paham ya habis ini ya? Dan digunakan untuk keperluan negara. Nah, konversi tadi itu ada peruntukannya, entah untuk infrastruktur dan lain sebagainya. Jadi secara tidak langsung, kalau kita ditanya definisi pajak adalah kontribusi wajib yang dibebankan kepada rakyat yang bersifat memaksa dan diatur dalam undang-undang tanpa ada imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara. Jadi secara konteksnya pajak itu. Nah, setelah itu langsung kita masuk ke sifatnya. Tadi dari definisi itu akan terpecah menjadi 5 sifat dari pajak. Dari definisi tadi yang sudah tertuang dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan tahun 2009, bahwasanya sifat pajak dibagi menjadi 5 jenis. Jenis pertama adalah tadi kontribusi wajib. Yang kedua bersifat memaksa berdasarkan undang-undang tanpa jasa timbal balik atau kontra prestasi langsung dan digunakan untuk kepentingan umum dan pembangunan sosial atau kepentingan negara secara keseluruhan. Ada pertanyaan? Silakan. Satu orang penanya mungkin ada yang mau bertanya tentang definisi pajak atau mungkin masih belum mengerti tentang apa itu pajak secara umum. Silakan. Ya, Pak. Oke. Riksa, silakan berdiri mungkin. Tadi kan pajak itu wajib, Pak. Nah, apa sih kewajiban dari individu atau badan itu untuk wajib pajak, Pak? Oke, terima kasih. Pertanyaannya apa kewajiban yang dibebankan kepada individu atau badan dalam pelaksanaan perpajakan? Ya. Ya, Pak. Oke. Jadi kewajiban individu secara umum dan yang pasti ditekankan oleh petugas pajak itu 2. Yang pertama wajib lapor.
Dan yang kedua wajib bayar. Ya, Ya, Pak. wajib lapor dan wajib bayar. Tapi dengan syarat Anda sudah dinyatakan sebagai seorang wajib pajak. Jadi Pak, apakah berlaku untuk orang-orang yang tidak wajib pajak? Tidak. Kalau misalnya wajib pajak sudah dinyatakan sebagai wajib pajak, haknya kan harus bayar. Tapi sebenarnya dia tidak perlu bayar pajak karena penghasilannya masih rendah misalnya. Dia tidak perlu membayar tapi wajib lapor. Jadi kewajibannya itu ada. Haknya apa? Haknya akan didapatkan dari mana? Dari semua fasilitas-fasilitas umum yang didapatkan. Walaupun secara pelaksanaannya Indonesia belum se-perfect itu untuk mendistribusikan apa itu yang seharusnya kepada yang berhak menerima. Tapi semoga kedepannya akan berjalan sesuai dengan apa yang seharusnya. Karena ya namanya juga negara ya, berusaha untuk mengcover semuanya, tidak se-perfect itu. Tidak akan bisa se-perfect itu. Butuh waktu. Ya, ada pertanyaan lain? Kalau tidak saya lanjutkan. Lanjut ya. Lanjut, Pak. Oke. Ini tadi saya sudah menjelaskan bahwa sifat-sifat pajak itu seperti ini. Jadi sebenarnya turunan sifat pajak itu adalah turunan dari definisi itu sendiri. Ya, turunannya dari definisi itu sendiri. Oke, silakan dilanjutkan, Pak. Nah, pajak itu ditetapkan di suatu negara dengan menjunjung setidaknya ada 4 fungsi penting. Nah, dan ini sudah terlihat di depan. Yang pertama, fungsi penerimaan. Fungsi penerimaan ini seperti sumber pendapatan utama dari negara. Mungkin teman-teman setelah ini ya, setelah dari kelas ini, mungkin bisa mengecek berapa sih penerimaan negara di tahun 2024 kemarin. Ya, berapa penerimaan negara dari pajak. Mungkin bisa kalian searching di laporan keuangan, laporan Menteri Keuangan atau laporan Direktorat Jenderal Pajak. Tapi secara agregat dari tahun ke tahun, fungsi penerimaan itu adalah pendapatan negara secara umum dan biasanya 80% pendapatan negara diambil dari pendapatan pajak. Semua jenis pajak. Pajak penghasilan, pajak kendaraan bermotor, pajak penambahan nilai, semua itu 80% penghasilan negara totalnya, secara total itu diambil dari pajak. Dan memang kalau ada pertanyaan, Pak, bisa nggak Indonesia tanpa pajak? Itu pertanyaannya berat ya. Tapi dapat saya pastikan kalau status pemerintahan masih seperti ini, pajak itu nggak bisa dihilangkan dari Indonesia. Satu, karena dia luas wilayahnya. Terus dua, belanja juga akan besar. Itu kalau misalnya mau dihilangkan, ya negaranya mungkin diperkecil. Seperti Singapura mungkin tinggal satu pulau. Jadi 17.000 pulau itu menjadi negara-negara masing-masing. Itu bisa. Kalau mau tidak ada pajak. Tapi kalau dengan luasnya Indonesia, besarnya negara kita, itu fungsi pajak menjadi vital. Dan itu menjadi masuk ke fungsi penerimaan. Dan fungsi yang pertama, penerapan pajak itulah sebagai sumber utama pendapatan negara. Paham ya? Oke. Yang kedua, fungsi mengatur. Pajak digunakan sebagai alat kebijakan fiskal pemerintah untuk mengatur perekonomian dan mencapai tujuan sosial. Nah, ini banyak hal yang diregulasi melalui pajak. Contohnya, kalau teman-teman merasa bahwasanya rokok itu makin hari makin mahal, itu adalah ada kebijakan pajak dengan fungsi mengatur di situ. Apa yang diatur? Cukainya. Kenapa cukai itu diatur? Untuk mengurangi tingkat konsumsi masyarakat terhadap rokok dan bahan-bahan kimia yang tidak baik untuk kesehatan. Itulah kenapa pajak yang sifatnya rokok, pajak atau cukai rokok itu
tinggi dia. Coba teman-teman yang pernah beli rokok ya, atau merokok mungkin, coba lihat di sampingnya ada label cukainya. Itu dia akan dikenakan per batangnya rokok itu. Jadi sebenarnya harga rokok paling 500 perak, tapi dengan pajak jadi 1.400 misalnya per batang. Nanti dijual dalam bentuk satu bungkus. Nanti ya udah cukainya berapa, harga rokoknya berapa. Nah itu fungsi dia untuk mengatur adalah untuk mengurangi tingkat konsumsi rokok masyarakat. Sama dengan pajak untuk minuman beralkohol. Minuman beralkohol itu sebenarnya murah. Bahannya ya murah sebenarnya. Pajaknya yang tinggi. Mungkin teman-teman ada yang mau minum, ya nggak apa-apa sih sebenarnya. Wajar sih, pengen kan nyobain. Cuman jangan mahal. Ya mahal. Mahalnya itu bukan karena mahal bahannya, tapi mahal karena pajak minuman kerasnya. Pak, ada nggak yang itu kan tadi sifatnya dia dikenakan pajak tinggi biar konsumsinya rendah, konsumsi rokok rendah, konsumsi alkohol rendah. Ada nggak yang sengaja pajaknya rendah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat misalnya? Ada. Pajak UMKM. Pajak UMKM itu pengenaannya itu 0,5%. Jadi sangat rendah. Tujuannya apa? Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam peningkatan ekonomi. Jadi dituntut orang-orang untuk tetap melakukan geliat ekonomi, jualan lah dan lain sebagainya. Jadi pajaknya sengaja direndahkan. Bukan maksudnya direndahkan, sengaja dibuat rendah. Biar orang tuh geliat ekonominya tetap berjalan. Oke, yang selanjutnya, pajak sebagai alat menstabilkan ekonomi melalui kebijakan fiskal. Jadi contohnya, pajak sengaja ditinggikan ketika inflasi lagi rendah. Sengaja ditinggikan biar kelihatan ekonomi naik. Begitupun sebaliknya. Itu fungsi stabilitas. Jadi maksudnya ini menstabilkan ekonomi secara nasional, ya, tidak mengatur secara secara sedikit ya porsinya, tapi secara umum. Dan yang terakhir, fungsi redistribusi. Pajak dari kelompok berpenghasilan tinggi itu digunakan untuk membiayai program untuk kelompok yang berpenghasilan rendah. Ada yang bisa memberikan contoh dari fungsi redistribusi? Angkat tangan. Kira-kira ada nih uang penghasilan dari pajak atau APBN digunakan untuk membiayai kaum-kaum yang lemah secara ekonomi. Ada yang tahu? Angkat tangan. Oke, silakan Putri. Mungkin contohnya kayak bansos itu Kak, ada kartu PKH. Bansos, Iya. PKH, terus? Pokoknya yang sejenis itu apa kayak KIP juga mungkin termasuk. Oke, terima kasih atas jawabannya, betul. Fungsi redistribusi memang digunakan untuk kegiatan sosial lebih tepatnya. BLT, bantuan langsung tunai. Terus subsidi pendidikan dalam bentuk KIP tadi. Itu kan bentuk subsidi. Jadi mendistribusikan kekayaan untuk orang-orang yang memang lemah secara ekonomi. Nah, paham ya ke sini ya? Oke. Lanjut. Nah, ketika diterapkan pajak pada suatu negara, itu paling tidak harus mengacu kepada 4 asas utama untuk pajak. Asas yang pertama adalah asas equity atau keadilan. Jadi penerapan pajak itu harus adil, seadil-adilnya. Ada yang bisa kasih saya kata satu untuk mendeskripsikan kata adil selain dengan menggunakan kata adil? Coba. Oke, Riksa. Proporsional. Sudah ada di situ. Oke, adil itu berarti proporsional.
tidak sama rata ya. Adil itu belum tentu sama rata, tetapi sesuai dengan proporsinya atau proporsional. Memang sudah saya tulis di sini. Proporsi itu Pak, bukan proporsional. Ya, proporsi, sesuai proporsinya. Contoh seperti ini. Kalau saya analogikan, biasanya saya bercanda sama orang-orang di sekitar saya ya. Kamu kok banyak makan, padahal badannya kecil. Badannya bit, tapi tangki ninja. Ada orang yang kayak gitu tuh. Badannya kurus slim dia. Biasa aja, tapi kalau makan tuh lama, tapi banyak kuantitasnya. Nah, saya Oh ini. ya body ninja, ya otomatis tanki juga ninja dong. Iya kan? Nah, sama, sesuai dengan proporsinya. Pajak juga harus seperti itu. Contoh, misalnya ini ada dua kasus. Di sini ada Kak Teddy sama Kak Riksa misalnya. Kak Teddy ini sama-sama bekerja, sama-sama punya penghasilan. Tapi penghasilannya Teddy lebih besar daripada penghasilannya Riksa misalnya. Contoh, penghasilan Riksa ini dua-duanya karyawan ya, posisinya karyawan. Kak Teddy berpenghasilan sebulan itu 70 juta misalnya. Banyak ya. Karyawan apa ini, BUMN mungkin. Nah, Riksa penghasilannya hanya 30 juta per bulan. Otomatis kalau kita buat agregatnya dalam bentuk hitungan tahunan atau kita setahunkan penghasilannya, otomatis jumlah penghasilannya akan berbeda. Riksa mungkin akan mendapatkan penghasilan 360 juta setahun. Karena 30 juta kali 12. Ya kan ya? 3 kali 12 36. Teddy, Kak Teddy tadi 70 juta. Ya nggak mungkin dong penghasilannya sama dengan Riksa, otomatis lebih tinggi. Nah, penetapan pajaknya itu dia akan dikatakan proporsional kalau pajaknya si Riksa, Kak Riksa akan lebih rendah daripada pajaknya Teddy. Karena sesuai dengan kemampuan membayar pajaknya. Jadi kalau misalnya pajaknya sama-sama 10%, Riksa ditetapkan 10%, Teddy 10%. Yang rugi siapa? Saya dong. Dua-duanya bayar pajak. Tapi yang rugi dia, karena penetapannya tidak sesuai dengan kemampuannya dia, tidak sesuai dengan proporsinya. Teddy wajar dapat pajak besar, dapat pajak tinggi untuk dibayar, atau hutang pajaknya besar. Karena apa? Karena memang kemampuannya untuk menghasilkan atau berpenghasilan selama 1 tahun itu juga lebih tinggi dari Riksa. Itu analoginya tadi ya, makan, kurus, body build tapi tangki Pertamina. Itu nggak sesuai proporsi. Makanya bareng nih, makan. Lama dia, tapi nambah. Padahal bodinya ya slim aja. Nggak tahu, mungkin di dalam tubuhnya ada black hole mungkin ya. Lari gitu. Nggak tahu kesana lari. Nah tapi ya sesuai proporsi lah. Yang kedua, jadi asas yang pertama ini sudah saya analogikan. Asas yang kedua adalah asas kepastian hukum atau asas certainty. Jadi penetapan pajak tidak ditentukan dengan sewenang-wenang. Tadi seperti apa yang dijelaskan oleh Afrizal Ahmad. Afrizal Ahmad ya namanya ya. Ya, Afrizal Ahmadi di awal perkuliahan bahwasanya itu harus diatur dalam undang-undang. Dan ini menjadi sifat ketiga dari pajak, diatur dalam undang-undang. Jadi di kemudian hari apabila teman-teman merasa teman-teman dikenakan pajak tapi di luar yang seharusnya, boleh protes? Boleh. Karena memang pajak itu tidak akan dikenakan di luar koridor yang sudah ditentukan rambu-rambunya. Jadi kalau misalnya punya penghasilan segini harus bayar segini, ya sudah bayar segini. Gak mungkin dia akan ngambil lebih. Ya, tuh untuk kepastian hukum. Jadi sesuai dengan undang-undang, diatur dalam undang-undang. Kalau tidak sesuai dengan undang-undang maka ada hukumannya. Biasanya kan gitu, punishment, reward dan lain sebagainya. Oke, yang ketiga, asas penerapan pajak yang ketiga adalah asas convenience atau layak. Kalau bahasa saya sih lebih kenyaman ya kalau di sini. Pemungutan pajak harus sesuai dengan saat-saat di mana tidak menyulitkan wajib pajak. Makanya
ketika ditetapkan kapan orang harus bayar pajak, ditetapkan rentang waktunya. Biasanya dimulai dari 1 Januari 2025 untuk pajak 1 tahun 2024. Jadi jumlah pajak yang kita akan dikenakan untuk kita selama tahun 2024 akan dibuka jendela pembayarannya itu di 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Maret di tahun setelahnya. Contoh, saya bekerja di tahun 2024 dari Januari, kerja tipes berpenghasilan, ya kan ya? Selama setahun. Nah, kapan saya bayar pajaknya? Akan dibuka di 1 Januari sampai tanggal 31 Maret di tahun berikutnya, berarti tahun 2025. Jadi jangan kaget teman-teman melihat kantor pajak itu rame dari awal Januari sampai akhir Maret, karena memang itu jendela waktu pembayarannya. Mungkin teman-teman di sini kan sudah ada yang pernah magang di sana ya. Ribet-ribetnya, riuh-riuhnya di tanggal itu kan. Ya. Siapa yang pernah magang di pajak? Yang kemarin relawan pernah? Siapa aja? Ada yang lain? Ya, Kamu? pas SMK. Nah, pas SMK. Nah, jadi modelnya seperti itu. Riuh-riuhnya orang pajak itu ya di tanggal 1 Januari sampai tanggal 31 Maret. Itu untuk yang pembayaran pajak orang pribadi. Tapi kalau untuk yang badan biasanya sampai akhir April. Biasanya seperti itu. Oke, dan yang asas penerapan pajak yang terakhir adalah asas ekonomi. Biaya pemungutan pajak dan biaya pemenuhan kewajiban pajak harus seminimal mungkin. Begitu pula dengan beban yang ditanggung oleh wajib pajak. Jadi ketika orang diambil pajaknya atau petugas pajak mengambil pajak kepada wajib pajaknya, itu harus menggunakan prinsip ekonomi karena mengeluarkan biaya seminimal mungkin untuk mendapatkan pajak sebanyak-banyaknya. Ini agak kapitalis sih sebenarnya kalau dari segi dari segi definisi ya. Cuma memang seperti itu. Makanya dulu ada istilah official assessment system, nanti akan kita pelajari di fase kedua. Dan yang ada yang sekarang namanya self assessment system. Jadi self assessment system itu sudah diterapkan dari tahun 85 sampai hari ini tentang perhitungan pajak. Jadi dibebankan kepada semua si wajib pajak. Perhitungannya dibebankan untuk pelaporannya dan lain sebagainya, semua diurus oleh wajib pajak. Tapi ada beberapa jenis pajak yang masih menggunakan official assessment seperti pajak bumi dan bangunan. Jadi memang asas ini harus terpenuhi semuanya. Jadi ketika Indonesia memutuskan untuk membuat undang-undang pajak atau menerapkan pajak di Indonesia, paling tidak asas ini harus terpenuhi semua. Oke? Oke, lanjut. Ya. Ini klasifikasi hukum dalam undang-undang perpajakan. Itu ada 2 jenis. Yang pertama hukum material dan yang kedua hukum formal. Ya. Tapi sebelum itu mungkin ada yang mengantuk ya. Coba kita rendahkan badan dulu. Stretching dulu. Bukan stres ya. Masih banyak. Siang gini. Sudah ya? Saya juga ini. Mau joget penguin tuh nggak usah. Masa di kelas kan gini-gini. Nggak usah. Oke, jadi hukum dalam undang-undang perpajakan dibagi menjadi 2. Yang pertama hukum material dan yang kedua hukum formal. Hukum material itu dan hukum formal itu masing-masing mengatur aturannya sendiri, punya rambu-rambu sendiri. Kalau untuk hukum material itu aturan yang mengatur hak dan kewajiban substantif dari wajib pajak dan negara terkait substansi pajak. Yang di dalamnya diatur yang pertama subjek pajak, objek pajak, tarif pajak,
hak dan kewajiban perpajakan. Jadi semua yang mengatur nih undang-undang seperti yang mengatur tentang objek pajaknya berapa, terus siapa aja yang dikenakan pajak, terus tarif pajaknya berapa untuk satu jenis pajak, itu semuanya diatur dalam hukum material. Nah, berbeda dengan hukum material, hukum formal itu lebih menekankan kepada prosedur dan tata cara pelaksanaan perpajakannya. Contoh, bayarnya kapan, di mana, sanksinya apa, kalau nggak bayar dapat apa sanksi administratifnya. Semua diatur dalam hukum formal. Jadi hukum material membahas semua dengan aturan, objeknya apa semua, hukum formalnya pelaksanaannya. Nah, di slide berikutnya kita akan melihat, nah ini aspek-aspeknya saja. Perbedaan aspek antara hukum material dan hukum formal. Aspeknya hukum material dan hukum formal. Untuk sifatnya, material substansi, ya, hak dan kewajiban inti tadi, objek pajak dan sebagainya. Dan ini formal sesuai prosedur, bagaimana jalannya pajak tersebut, ya, bayarnya di mana dan lain sebagainya. Contoh kasus, apakah penghasilan dari saham kena pajak? Kalau ada pertanyaan seperti itu, dia masuk ke ranah material, bukan ke ranah formalnya. Kalau kapan SPT tahunan harus disampaikan, ini masuk ke hukum formalnya. Pokoknya prosedural diganti dengan substansi. Substantif untuk yang material, proseduralnya untuk yang formal. Itu perbedaan mendasar antara dua jenis hukum ini. Yang ketiga, dasar hukumnya, kalau dalam material undang-undang pajak penghasilan, undang-undang PPN, undang-undang PPB, itu masuk ke dalam klasifikasi pajak material. Terus yang ini, ketentuan umum dan tata cara perpajakan, peraturan Direktorat Jenderal Pajak dan lain sebagainya, itu masuk ke hukum. Kalau konsekuensi dan pelanggaran, utang pajak, tidak terutang atau kurang bayar, jadi lebih ke bersifat kamu dikenakan apa. Kalau di sini sanksi administrasi, kamu bersalah, bayar segini, kamu nggak bayar, kamu telat melapor, kamu telat bayar, nah ini masuk ke hukum formal. Oke, lanjut. Ini kalau tadi hukum formal itu yang mengatur dalam proses perpajakannya, kalau ini lebih ke apa setelah proses itu. Biasanya kan kalau dalam ilmu hukum kita bisa membedakan ya hukum perdata sama hukum pidana, ya. Kalau misalnya kalian dihadapkan kepada istilah hukum pidana, kira-kira apa yang terlintas di benak kalian? Penjara. Masuk penjara, betul. Yang lain? Denda. Denda kayaknya nggak masuk dari ke sini. Hukum pidana kan. Oh ya, denda administrasi boleh. Yang lain? Kalau pidana nih, ya mungkin lebih di otak kita karena banyak kasus-kasus ya, lebih ke masuk penjara, udah masuk penjara, penjahat. Biasanya kalau pidana. Kalau perdata itu ya hutang pajak, penagihan pajak dan lain sebagainya, emang masuk ke ranahnya itu. Dan tidak ada yang sifatnya hukuman secara langsung. Kita bahas next slide selanjutnya. Nah ini perbedaannya. Ini sengaja saya buat seperti ini biar teman-teman bisa langsung mengklasifikasikan ya bagaimana apa perbedaan antara keduanya. Yang pertama dari segi aspek ini ada tujuan, pelaku, sifat pelanggaran, proses penyelesaian, sanksi dan contoh kasusnya. Pertama tujuannya menyelesaikan sengketa utang atau kewajiban. Biasanya kalau saya berhutang sama dia terus saya kabur misalnya, itu nggak bisa dimasukin pidana. Bisa masuk pidana dengan syarat, tapi kalau untuk penyelesaian itu masuknya ke hukum perdata. Ya, kalau hukum pidana menindak tindakan kriminal yang merugikan negara, korup, nyolong, begal, keliti, apalagi ya, yang pelanggaran itu, pokoknya banyak dah. Pokoknya yang nggak sesuai dengan undang-undang udah masuk ke pidana semua. Pelakunya wajib pajak versus nih negara, ahli waris, perusahaan. Biasanya kita ya dengan negara hubungan ininya, kasusnya. Kalau ini wajib pajak sebagai terdakwa, sudah kita bersalah, ini udah masuk ke sini. Oke, lanjut saja ke slide berikut. Nah ini kedudukan undang-undang
menurut hierarki peraturan perpajakan di Indonesia. Undang-undang itu ini jenisnya. Hierarki itu berarti kan dia seperti ini. Yang paling atas itu adalah yang paling tinggi. Ya, seperti ini. Kedudukan undang-undang kita itu yang tertinggi tetap Undang-Undang Dasar 1945. Terus baru masuk ke undang-undang jenis apa? Di sini Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Undang-Undang Pajak Penghasilan di sini. Terus peraturan pemerintah biasanya dikategorikan dalam ininya ya, PP ya, itu peraturan pemerintah. Kalau Perpres itu peraturan presiden, nah, biasanya seperti itu. Terus PMK, peraturan Menteri Keuangan. Jadi Menteri Keuangan juga berhak membuat aturan karena ini menyangkut dengan keuangan negara. Kita ngambil dari rakyat untuk diberikan lagi kepada rakyat. Dan yang terakhir ini yang paling rendah untuk aturan perpajakan adalah surat edaran Dirjen Pajak. Jadi secara hierarki undang-undang perpajakan itu masuk di bawahnya, tetap di bawah Undang-Undang Dasar ya. Dan ini ke bawah. Dan sebenarnya Undang-Undang Dasar juga mengatur tentang regulasinya pasal 23A tentang dasar konstitusional pemungutan pajak. Jadi dalam Undang-Undang Dasar 1945 itu juga diberlakukan bahwasanya negara wajib mengambil pajak kepada rakyat. Ya. Sampai sini ada pertanyaan? Mungkin satu pertanyaan dari teman-teman. Sebelum kita masuk ke It's quiz time. Ada pertanyaan dari tadi? Yang pertama kita ngebahas dari awal sampai dengan sini. Hierarki peraturan perpajakan. Saya lagi Ki. Jangan kamu lagi. Banyak ini. Boleh, Riksa. Silakan. Kalau ada. Dari ketangan Pak. Ya, angkat tangan. Ya, dari peraturan sebelum itu Pak. Yang mana? Sebelumnya lagi. Nah itu Pak. Ya. Kenapa sih terlalu berbeda hukum perdata sama pidana ini? Oke, kalau dalam perpajakan ya, kalau dalam perpajakan memang kalau yang sifatnya administratif biasanya langkahnya sebelum masuk ke arah pidana dia harus ngelewatin perdata dulu, tapi masuk nggak ke ranah perdata. Tapi kalau perdata tidak masuk, dia langsung ke pidana kalau memang dia secara aturan dia sudah melanggar konstitusional pidana. Jadi bisa nggak dia kalau dikatakan dia harus melewati perdata baru ke pidana? Enggak juga. Cuman dalam kasus perpajakan yes. Jadi kamu harus dinyatakan dulu nih bersalah di sini, baru bentuk konsekuensinya masuk ke sini. Jadi kayak konsekuensinya pajak kan cuma dua ya, pidananya ya masuk penjara atau bayar denda, dan sanksi administrasi. Misalnya kayak sita dan lain sebagainya itu kan udah masuk ke ranah sini. Jadi kalau sebenarnya dibedakan apa tadi pertanyaannya kenapa harus dipisahkan antara perdata dengan pidana, memang seperti itu. Karena memang ini kan sifatnya yang hukum-hukum dokumen saja di sini. Hutang dan lain sebagainya yang masuk ke ranah perdata. Kalau sudah misalnya itikat kurang baik dari misalnya nih, saya minjam uang ke Riza, terus saya kabur nih, nggak mau bayar misalnya, kaburnya setahun 2 tahun, Riza ini udah mencari saya gitu. Dalam untuk upaya saya untuk menyelesaikan hutangnya itu masuk ke ranah perdata. Tapi kalau sudah nggak mau bayar dan kabur, itu udah masuk ke pidana. Jadi ranah itu memang tidak bisa disatukan, tapi tidak juga melewati perdata baru ke pidana juga nggak bisa. Tergantung jenis kasusnya. Nah dalam kasus pajak juga seperti itu. Oke? Oke. Saya langsung masuk ke quiz part. Cuman semoga bisa ya. Soalnya ini bahaya nih. Start now.
Sebentar ya, teman-teman. Ini sinyalnya bermasalah. Oke, silakan join. Join myquiz.com. Klik aja di Nanti kalau sudah ada yang berhasil masuk, di sini ada masuk. Kejauhan tadi kalau mau scan. Join myquiz.com. Nanti biasanya webnya Wayground. Kalau muncul nanti masukin kode. Silakan 838277. Main mana? Mana main? Nah, Delta masuk berhasil. Mana main quiz? Main quiz cuma. Main grup. Elisha, Dinda, Leoni, Main ini. Benny di sini, Benny. Riksa, Deli. Udah tadi aku tulis. Bisa diedit kok anunya. Apa namanya? Karakter-karakter kalian. Masya Allah, Delta ini pakai anu dia. Oh, ini emang rambutnya, emang bajunya seperti itu ya. Bisa gitu. Udah 9. Belum, Pak. Mulai itu masuk. Pak yang mulai. Menunggu guru memulai. Ya, sabar. Menunggu dulu. Udah 10? Udah. Sisa 6. Pakai helm. Fania oke. 12 orang ya. Kenapa nggak ada aku nih? Mau ke gunung kita itu. Jadi kita bisa. Ya, Jadi memang. udah jadi. Tuh sampai ini. Ini nanti soalnya pilihan ganda ya. Jadi kalau pilihan ganda dan waktu setiap soal itu 20 detik. Waktu setiap soal itu 20 detik. Dan jumlah soalnya 10. Ya, jumlah soalnya 10. Pilihan ganda. Jadi kalau kalian sudah salah jawab, ya sudah, hangus nanti. Cip. Ya, dan poinnya maksimal tuh 50. Ya, karena 10 soal masing-masing 5. Jadi nanti yang mengumpulkan poin tertinggi di 2 games akan ada hadiah. Boleh. Geprek. Voucher apa? WDP. Tiket konser, kawan. Sudah ya? 14. Siapa yang belum? 2 lagi. 2, 4, 6, 8, 10, 2, 4, 6. Ivan kan G. Sudah? Kamu? Sudah masuk. Kamu tulisannya? Siapa yang belum ini? Kamu tulisannya? Ya kamu. Boleh? Putri. 16 sudah, Pak. Kamu? Oke, 16. Sudah, Pak? Kenapa 17 ini? Dua. Berapa Yusuf? Siapa yang 2 akun itu? Itu saya kayaknya. Gak apa-apa sih. Oke. Saya start ya. Oke, silakan. Klik toh. Siapakah yang akan sampai mastery persen itu? Juga udah ketekan. Ayo 20 detik. Ini Delta masih memimpin. Leoni nomor Gimana cara kita baca ketutup ini, Pak? geser toh. Oh. Wah, Delta udah 2000. Teddy 2000. Salah. Dibaca pelan-pelan. Oke, kita lihat siapakah Kenapa berhenti aku? Delta masih memimpin 2000 poin. Kenapa ini? Iya, jejaknya. Kenapa udah berhenti nih?
Sudah. Siapa yang belum jawab? Sudah begini. Siapa yang masih di sini? Siapa yang masih di bawah itu? Ditutup Pak, nggak bisa baca soalnya saya nih. Putih ya sih. Tahu. Ini kenapa? Apa maksudnya ini? Sudah. Coba nih. Mana nih? Belum sih produk maju tuh. Pilih aja mana-mana itu. Iya, pilih mana-mana situ penghapus kayak apa kayak. Lanjut. Matian. Ih, Aku langsung pencet. Yo, Delta masih memimpin dan Teddy. Poinnya sama. Deli 4.800. Mungkin ada kesalahan ini di Deli ini. Cek tim dulu. Siapa yang sudah selesai? Oh kalau salah kurang nilainya Pak. Kan berkurang, dia tidak menambah. Alhamdulillah. Oh siapa ini? Oh Delta masih memimpin. Ini putri siapa nih? Oh Putri Mariati. Gimana Pak? Sudah 10 poin? Siapa yang taruh rongsokan salju temannya itu? Astagfirullah. Tidak. Pak, Tidak. gimana itu Pak? Kenapa sih tidak bisa ternyata soalnya salah jadinya? Oh gitu Pak, astaga sudah tahu. Emang bisa jebak teman. Astaga. Ayo. Masih Putri Mariati nomor 1. Yes. Ada panzinan. Alhamdulillah. Girim tuh semua coy, nomor 1 coy. Putri sudah selesai Putri? Lagi 1 Pak. Lagi 1. Siapa yang mau sampai atas ya? Enggak. Oh 10.000 poin guys. Nah, siapa yang paling atas? Teddy 1.008. Putri 1.012.000. Oke. Oh Teddy kayaknya ada yang salah nih dia. Salah satu. Sudah ada sampai puncak. Sudah aku nih. Sudah sampai puncak. Mana? Itu. Leoni nomor 3 ya. Gimana ini Pak? Kok mengurang nilai saya nih Pak? Ya udah, ini aja. Udah biarin aja. Biarin aja dah, sudah selesai. Udah selesai. Iya. Weh, Afriza nomor 4. Stop dah berjalan. Bisa nyari. Siapa ini satu ini di belakang ini? Gimana sudah selesai. Siapa yang lagi Adit? Adit memberikan longsoran kepada teman-temannya. Report ADP. Tingkat perak. Ih, dia tadi harapannya. Seru juga. Lagi kenapa goyang-goyang? Sudah. Lihat nih Leoni. Adit itu guncangan Adit. Ih, Dewi salip aku itu. Astaga Nia lagi. Aduh Dewi. Dedi. Bisa diulang nih. Siapa yang paling belakang itu? Curiga saya Miranda katanya Pak. Tingkat sini. Main game dah. Ada gamenya ini. Fania menyalip Leoni. Oh my god. Fania menyalip Leoni. Kita main lain aja yuk. Main game. Mana udah nyampe puncak. Ayo mungkin Fania bisa nyalip Teddy mungkin ini. Sudah selesai Fania?
Sudah, Pak. Oh, sudah selesai. Putri Mariati masih memimpin teman-temannya. Oh ya. Oh, itu sudah bisa jam? Mainkan minigame. Ih, lagi pusing kepala aku. Tunggu yang lain mendaki dulu, kasihan. Turun aku perunggu. Kalau bocor kecuali dia. Sudah, Ge? Sudah, Pak. Sudah ya. Itu hasilnya itu cok di misteri 80%. Siapa yang sampai puncak tuh? Sudah kamu ambil puncak? Udah. Oh, dari tadi subuh. Saya. Adit. Adit, Gimana saya? Alfi. Oh, Alfi udah masuk nih, Mas Terry. Adit belum nih. Tingkat besi. Adit aja mau Miranda, ganti. Miranda, Riza, Alfi yang di sini. Yang di atas sudah 11. Nah, kita tunggu dah si siapa nih? Adit. Ada di sini deh. Nah, sudah ya? Oke. Belum Pak. Masih di bar, oh masih ada. Siapa lagi? Sorry. I'm just killing the time. Apa itu? Naik aku ke tingkat perak. Ada yang salah jawab itu. 3 orang masih nih. Siapa yang belum? Adit? Turun naik. Dinda mana? Nih, Pak. Udah. Kamu masih di sekolah? Udah tahu ini goyang-goyang. Coba sini. Miranda. Pak, dia kuliah masa apa? Sudah ini Pak, akhirnya mau nyampai puncak nih. Sudah. Sudah dah. Oke. Bu Dinda 8 jawabannya jawab. Oke? Sudah habis Ya, waktu. top skornya Yeay. tadi. Yeay, Leoni. Ya, Yeay, saya di perunggu juara 1. Siapa? Miranda Warrior, Adit Hustler. Nah, Kedua Adit. kita lihat Yang pertama belum. nih. Ini jawaban-jawabannya. Ini pertanyaan per pertanyaan ya. Iya. Pertanyaan 1 sampai pertanyaan 10. Ini Teddy salah di nomor 3 dan banyak lainnya. Oke. Tadi kita sudah ini 3 tertinggi ya, juara 1 2 3 masih Putri, Teddy dan Fania. Oke. Nanti dikumpulkan ya poinnya, disesuaikan sama ini. Top 5. Nanti di total ya poinnya. Oke, kita lanjut. 800 atau 97 lanjut. Kita lanjut ke Lanjut aja nih. materi setelahnya. Oh, masih ada. Masih. Oke, kita masuk ke yurisdiksi pemungutan pajak. Ketika kita bilang yurisdiksi pemungutan pajak, di sini dibagi menjadi 3 kategori. Ya, ketika kita sudah menjadi wajib pajak, ada 3 yurisdiksi yang perlu kita ketahui. Yang pertama adalah yurisdiksi pertama adalah kebangsaan dari si wajib pajak. Yang kedua adalah domisili atau tempat tinggal, dan yang ketiga adalah sumber pendapatan. Oke, saya akan terangkan satu-satu. Yang pertama, tentang kebangsaan wajib pajak. Arya adalah seorang warga negara Indonesia. Arya bekerja di Singapura sebagai konsultan pajak di PricewaterhouseCoopers. Arya ini mendapatkan penghasilan dari Indonesia, dari kantornya karena dia seorang konsultan, dan dari Singapura karena dia sudah mendapatkan penghasilan atas jasa konsultan yang diberikan di Singapura. Setelah itu dia balik, 1 tahun kemudian kalkulasi nilai pendapatan dan dikenakan pajak. Arya akan membayar pajak di Indonesia walaupun punya penghasilan dari Singapura. Jadi makanya Arya ini dikategori sebagai wajib pajak
atas kebangsaannya. Jadi saya sebagai orang Indonesia walaupun bekerja dan berpenghasilan sebagai konsultan pajak di Singapura, akan tetapi saya masih berkebangsaan Indonesia, maka saya wajib membayar pajak di Indonesia. Itu yurisdiksi pertama, dan istilahnya adalah worldwide taxation atau worldwide income, penghasilan dari seluruh dunia dikalkulasikan, tapi harus dibayar pajak di Indonesia. Tapi tergantung Singapura mengharuskan bayar pajak atau tidak. Kalau Singapura mengharuskan bayar pajak, ya penghasilan yang kita dapat dari Singapura kita bayar dulu di sana. Baru kalau lebih besar pajak yang dikenakan atas kita di Singapura, maka tidak perlu kita bayar di Indonesia. Tapi kalau lebih rendah Singapura, maka kekurangannya harus kita bayarkan di Indonesia. Itu analogi apabila kita menjelaskan yurisdiksi pertama berdasarkan kebangsaannya. Oke, kita masuk ke contoh yang kedua, domisili atau tempat tinggal. Saya Arya, bekerja sebagai dosen Universitas Teknologi Sumbawa, mengajar di program studi akuntansi, memiliki penghasilan 10 juta per bulan, dan saya membayar pajak setelah dikalkulasi selama 1 tahun. Maka Arya dikategorikan sebagai yurisdiksi yang kedua. Saya bertempat tinggal dan bekerja di sini. Atau jenis lain, Arya adalah seorang warga negara Malaysia, berpenghasilan di Indonesia lebih dari 183 hari dalam setahun, bekerja dan berpenghasilan di Indonesia. Arya harus bayar pajak di Indonesia karena dia sudah masuk subjek pajak dalam negeri, karena bertempat tinggal di Indonesia lebih dari 183 hari. Itu, saya harus bayar pajak di Indonesia walaupun warga negara saya Malaysia. Saya harus bayar pajak di Indonesia karena sudah melebihi ketentuan. Kalau kurang dari 183 hari dan saya berpenghasilan, ia dikategorikan membayar pajak, tapi sebagai subjek pajak luar negeri, karena warga negara saya warga negara Malaysia. Masuk ke analogi yang kedua, bayar pajak sesuai dengan domisili atau tempat tinggalnya. Kalau Arya sebagai dosen tadi, ya dia berkeluarga negara Indonesia, bertempat tinggal di Indonesia, dan berpenghasilan di Indonesia. Jadi dua-duanya saya masuk tadi, yurisdiksi kebangsaan dan yurisdiksi domisili atau tempat tinggal. Yang ketiga, sumber pendapatan. Nah, saya balik lagi ke jenis yang kedua tadi, karena sumber pendapatan saya Arya orang Malaysia, bekerja di Indonesia. Karena sumber pendapatannya di Indonesia, jadi wajib bayar pajak di Indonesia. Saya Arya, seorang warga negara Indonesia, bekerja di Malaysia sebagai dosen misalnya, dan berpenghasilan di sana, ya kan ya, berpenghasilan di sana, wajib bayar pajak di sana karena memang ketentuan Malaysianya harus membayar pajak karena saya punya penghasilan dari Malaysia. Seperti itu kurang lebih analoginya. Paham ya? Coba bisa nggak kalian menganalogi kira-kira seperti itu? Kalau misalnya saya kasih yurisdiksi pemajakan misalnya berdasarkan kebangsaan, berdasarkan domisili, dan berdasarkan sumber pendapatan. Ada yang mau sukarela angkat tangan untuk menjelaskan analogi selain yang saya sebutkan tadi? Yang mana saja boleh? Atau asas kebangsaan boleh? Citizenship? Atau saya tunjuk? Tunjuk ya? Harusnya saya ada rulet di sini, tapi saya nggak buat. Nggak bisa buat lagi. Ya, saya tunjuk. Kejar-kejar ngomong Pak. Nah. Saya suka huruf M. V. Panji. V. Oh, Panji. V. Oh, enggak ada. Panji. Ini pakai Ivan Pak Kan pakai F. Ivan pakai V. Ya udah, saya suka A karena nama saya A. Riza. Adit. Afriza, Adit boleh. Ambrosius. Mas. Oke, bertiga ya. Masing-masing satu. Ya. Siapa duluan? Silakan angkat tangan.
winner dan Tidak sesungguhnya. aku gitu. Ayo, ayo Adit, bisa? Ragu Pak. Bisa deh. Izin Atau sekali. bisa? Sebisa. Sebisa. Atau Ambrosius? Aipan. Ada? Aktif. Alfian? Ayo, siapa? Dari kalian bertiga? Satu orang saja. Ya. Ayo. Rizal. Coba, dicoba dah dulu, dicoba. Setahunya ada. Menyimak tuh gue. Kalau tidak ada, saya lanjut. Lanjut apa? Memang kalian ya. Saya nggak tahu nih, either kalian paham banget, jadi ngerti ya maksudnya, tuh, atau nggak paham banget. Nah, kata kita next saja Kak. Ya, ini adalah masuk ke jenis pajak ya, karena pajak kan sebenarnya tidak satu atau dua jenis, ya, tapi tiga. Tidak satu dua, tapi tiga. Jadi jenis pajak itu bisa dikategorikan dalam tiga jenis. Yang pertama adalah berdasarkan instansi pemungutnya. Yang kedua berdasarkan sifatnya. Dan yang ketiga berdasarkan golongan atau jenis pembebanannya. Jadi masing-masing dari ini dia akan mengcover jenis pajak model yang mana. Ya, coba kita lanjutkan. Oke. Instansi pembagian pajak berdasarkan instansi pemungut atau instansi pengelolanya. Yang pertama ada dua jenis ya. Menjadi berdasarkan ini ada dua jenis. Yang pertama pajak daerah. Pajak daerah adalah pajak yang dikenakan kepada sebuah daerah, bisa tingkatnya itu paling rendah adalah kabupaten, ya pajak untuk kabupaten. Dan hasil pajaknya itu digunakan untuk kepentingan daerah. Paham maksud saya ya? Jadi diambil dari masyarakat dan digunakan untuk kepentingan daerah tersebut. Jadi tidak disetor ke kas negara, tapi disetor sampai kas daerah. Contoh di sini ada bea balik nama dan pajak kendaraan. Nah, perlu saya notes untuk pajak kendaraan karena memang pajak kendaraan itu memang balik ke tempat kalian membayarnya. Contoh di Sumbawa itu ada beberapa jenis bukan kriteria, beberapa jenis plat kendaraan bermotor yang mungkin common kita temui di sini. Yang pertama EA jelas ya, karena memang Pulau Sumbawa itu EA. Yang kedua DR. DR itu plat Lombok. Dan biasanya DK. DK itu plat Bali. Dan yang paling banyak lagi selain tiga ini adalah plat B. B itu Jabodetabek. Ya, jadi selain ini juga sekarang lagi banyak. Saya sering melihat ini L. Plat L itu Surabaya. Lantung. Jadi kelima jenis plat ini dia masuk ke jenis pajak kendaraan bermotor. Kelima-limanya. Akan tetapi yang balik uangnya kepada negara kepada daerah hanya yang EA saja. Kepada daerah kita hanya yang EA saja. Jadi semua orang yang membayar atas plat EA maka keuangannya masuk ke wilayah Sumbawa dan sekitarnya. Kalau platnya DR, kalian walaupun kalian bayar di sini, tapi uangnya tidak masuk ke kas daerah Sumbawa, tapi masuk ke Lombok. Begitupun Bali. Coba deh teman-teman melihat kalau ada plat Bali, nggak mungkin kan samsatnya di sini. Bukan samsatnya, bea balik namanya. Pajak 5 tahun, kan nggak mungkin di sini. Paling dikembalikan sama ke Bali dulu, baru setelah diurus, baru balik ke sini. Itu uang itu tidak masuk ke sini.
masuknya ke Bali. Begitupun yang L, begitupun yang B tadi. Jadi kalau kalian beli mobil, misalnya Amin, beli mobil nanti di Jakarta, X taksi mungkin yang plat-plat B itu boleh. Ketika balik ke Sumbawa, usahakan kembalikan platnya ke sesuai dengan daerah sendiri. Biar apa? Biar keuangannya kembali ke daerah sendiri, tidak balik ke tempatnya. Karena memang teman-teman misalnya pernah, ya pokoknya lihat plat L, terus plat plat B, maka pajaknya juga akan dikembalikan ke sana. Dan itu biasanya per penggunaannya itu memang untuk itu uangnya. Ya, jadi kalau usahakan kalau beli kendaraan yang EA aja atau nanti balik nama. Intinya gitu. Lanjut, pajak negara itu langsung masuk ke kas negara nanti. Pajak penghasilan, pajak penambahan nilai, PPHTB dan lain sebagainya itu masuk ke sana. Ini PBB secara umum ya. Kalau PBB P2 memang masuk ke provinsi atau kabupaten, perkotaan sama pedesaan atau perkotaan. Itu masuk. Tapi ini PBB secara umum dia masuk ke kas negara, ya. Jadi memang yang memungut itu ada dua instansi pemerintah daerah dan pemerintah negara atau pemerintah pusat. Jadi secara tidak langsung jenis pajak itu dikategorikan kalau bisa berdasarkan instansi pemungutnya dibagi menjadi dua. Ya, pajak daerah karena peruntukannya untuk daerah, pajak negara karena uangnya peruntukannya untuk pembiayaan negara. Kalau bisa kita pecah bahasanya APBN dan APBD. Oke. Lanjut. Jenis pajak yang kedua adalah jenis pajak berdasarkan sifatnya. Oke, ketika kita berbicara objektif dan subjektif, itu ada dua sifat yang berbeda. Objektif itu adalah objek pajaknya. Contoh, pajak penghasilan. Let's say pajak penghasilan saja. Pajak penghasilan itu objek pajaknya itu penghasilan. Subjeknya siapa? Subjeknya orang pribadi atau badan yang membayar pajak penghasilan tersebut. Ya, pajak penghasilan itu subjeknya itu orang pribadi atau badan. Objeknya apa? Ya, objeknya si penghasilan itu tersebut. Ya, jadi pajak penghasilan itu memang peruntukannya untuk seperti itu. Ya, secara sifatnya dibagi menjadi itu. Oke, lanjut ya. Ini untuk jenis sifat yang kedua. Jenis yang ketiga adalah jenis pajak berdasarkan golongan atau pembebanannya. Yang pertama adalah pajak langsung. Jadi pajak langsung ini pajak yang ditanggung oleh seseorang yang tidak dapat dialihkan kepada orang lain. Pajak penghasilan. Saya punya penghasilan, nggak bisa saya suruh bayar pajak Riksa. Orang saya punya penghasilan, Riksa punya penghasilan, dia juga harus bayar pajak. Jadi tidak bisa dialihkan. Ya. Pajak penghasilan contohnya, dan pajak bumi dan bangunan. Bumi dan bangunan punya siapa? Ya mungkin punya orang tua kita. Ya punya tanah, punya rumah, ya harus dibayarkan pajaknya atas nama mereka, atas tanahnya, atas bangunannya, gitu. Tapi kalau untuk yang pajak tidak langsung, itu boleh dialihkan ke orang lain atau pajak bila melakukan kegiatan tertentu. Contoh transaksi PPN, kita belanja di supermarket, kita bertransaksi beli ke kafe misalnya, bayar biasanya kalau kalian ke kafe kemana? ARL katanya legal Pak. Iya. Kemana? Tomoro bisa. Tomoro. Tomoro Coffee. Nah, sering ke sana bayar nih, beli Tomoro Aren misalnya. Harganya 25.000. Bayar, tak. Jadi di situ juga sudah tertera itu. 25.000 itu harga kopinya ya sekian, 22 sekian, pajaknya sekian. Nah itu, ketika kita memutuskan untuk nongkrong di kafe, beli kopi atau nongkrong di coffee shop, kita secara tidak langsung membayar pajak tidak langsung atau PPN. Atau setelah dari sini haus mungkin ya, karena kuliah, keluar masuk ke supermarket atau minimarket belanja. Nah, itu kita juga bayar pajak atas kegiatan tertentu. Kalau yang ini
PPNBM ya pajak yang dikenakan atas barang yang sangat mewah, jet pribadi, kapal pesiar, mobil yang cc-nya di atas 3.000, itu masuk ke barang mewah ya. Louis Vuitton, Zara, apa lagi? Chanel, Hermes. Gucci, Hermes. Ya. Ya, bahasa Sumbawa memang Hermes. Siapa? Hermes. Louis Vuitton, you know Louis Vuitton? Okay. Louis Vuitton. YSL. Oke, lanjut. Supreme. Supermi. Oke, sistem pemungutan pajak di Indonesia. Yang pertama adalah sistem self assessment yang tadi sempat saya singgung di fase pertama dalam perkuliahan ini adalah sistem yang mewajibkan atau memberikan peran aktif kepada si wajib pajaknya, hitung dan lain sebagainya. Itu biasanya sekarang ditetapkan untuk pajak penghasilan. Jadi teman-teman nanti kalau udah bayar pajak, paling tidak ketika lapor, ketika mau bayar, ini sistem self assessment ini yang akan teman-teman gunakan ketika perhitungannya. Pak, masih nggak digunakan sistem official assessment? Masih, tapi tidak digunakan untuk pajak penghasilan, tapi pajak bumi dan bangunan yang ini. Jadi karena pajak bumi dan bangunan kan ya sudah ditentukan kan apa ukurannya, harga jualnya dan lain sebagainya, udah tinggal bayar aja. Kalau nggak ada penambahan ini, ya udah. Pak, jenis yang ketiga adalah sistem withholding. Withholding itu kalau teman-teman bekerja sebagai karyawan biasanya. Saya biasanya kalau mau lapor pajak, mau bayar pajak, saya nggak pakai yang dua ini. Karena saya udah dipotong sama tempat bekerja. Jadi masuknya ada pihak ketiga di sini yang membayarkan pajak kita. Ya namanya withholding tax. Ya, jadi withholding system. Jadi orang Dirjen Pajak menunjuk nih bendahara tempat bekerja untuk mengambil uang dari pajak dari penghasilan yang saya dapat per bulan. Jadi saya sudah mengeluarkan pajak. Tinggal lapor aja nanti ketika awal tahun, tinggal lapornya ya pakai self assessment system. Kalau untuk penarikannya sudah digunakan yang withholding. Oke, lanjut Kak. Ini materi sebelum terakhir. Ini tentang tarif. Tarif pajak itu adalah DPP atau dasar pengenaan pajak atas objek yang menjadi tanggung jawab wajib pajak. Jadi ketika kita punya penghasilan, tidak serta-merta kita bayar semua uang kita, tapi harus dikali dengan tarif dari pajak tersebut. Misalnya penghasilan kita 60 juta, 60 juta itu harus dikurangi PTKP dulu, baru dikali dengan tarifnya. Kalau tarifnya 5% ya kita harus bayar sesuai dengan tarifnya. Dan tarif itu dibagi menjadi 4 jenis. Yang pertama adalah tarif proporsional. Tarif proporsional itu adalah tarif yang tidak berubah. Jadi besaran persentasenya tetap dan tidak terpengaruh dengan perubahan nilai dasarnya. Contoh, kalau kita ngomongin PPN dengan tarif proporsional itu gampang saja. Kita ambil contoh pajak penambahan nilai. Teman-teman ke Tomoro, yang satu beli Tomoro Aren yang medium harganya 24, sama Tomoro Aren yang jumbo harganya 32. Saya hafal karena saya sering belanja. Nah, dua-dua ini kita akan membayar pajak yang berbeda. Tetap 12% bayar pajaknya. Cuman karena angkanya ini beda, jadi 12% dikali dengan masing-masing harga dari barangnya. Nah, jadi tidak ada ini, tidak ada apa namanya, tidak sama. Saya bayar pajak ketika saya beli Tomoro Aren dengan saya beli apa namanya Tomoro Aren tapi yang jumbo. Tapi tarif pajaknya sama, udah segitu aja, nggak berubah. Untuk semua jenis transaksi udah 12% tadi. Ya, selama belanja di Tomoro. Oke. Yang kedua, tarif progresif. Tarif pajak yang tarifnya itu semakin meningkat seiring dengan penghasilannya. Tadi kasus Teddy sama Riza. Semakin tinggi penghasilan yang diperoleh oleh wajib pajak, maka akan semakin tinggi pula tarif yang dikenakan. Dan itu digunakan dasar perhitungannya adalah tarif progresif. Yaitu berprogres dia. Semakin tinggi penghasilan, semakin tinggi pula
bayaran pajaknya. Kalau degresif ini tidak banyak ada di Indonesia pun juga jarang ada orang. Cuma memang semakin tinggi penghasilannya maka tarifnya akan semakin rendah. Nah, ini jarang ada contohnya. Dan tarif yang terakhir adalah tarif regresif. Tarif regresif ini yang besarannya tetap meskipun nilai objek pajaknya berubah-ubah. Nah, di sini contohnya cuma satu, yaitu bea materai. Teman-teman mungkin pernah lihat ya ke Alfamart, ketemu materai berapa? 10.000 saja. Pernah lihat materai 1.000? Kalian terlalu muda untuk materai 1.000 ya. Terakhir 6.000 betul, karena 6.000 tahun 2010-an. Itu kalian masih ketemu. Tapi setelah 6.000 langsung naik ke 10.000. Mungkin 3 atau 4 tahun ke depan mungkin udah materai udah 25.000 mungkin harganya. Mungkin ya, mungkin, saya nggak tahu. Karena naik dari 1.000 ke 3.000, 3.000 ke 6.000 itu dalam kurun waktu 10 sampai 15 tahun. Jadi mungkin 2030 awal mungkin ya, 2031, 2032 mungkin tarif bea materai itu udah tidak 10.000 lagi. Maka bisa jadi akan tetap naik. Next Kak. Ini materi terakhir. Saat pemberlakuan undang-undang pajak itu, kapan hutang pajak itu ada? Itu saat yang pertama, pemberlakuan undang-undang perpajakan. Misalnya kita sudah dijadikan wajib pajak, ya udah, kita setidaknya selama 1 tahun itu kita punya kewajiban untuk membayar pajak. Itu yang pertama. Yang kedua, saat ditetapkan oleh petugas pajak sebagai wajib pajak tadi, itu berdasarkan formalnya. Dan bagaimana caranya kita menghilangkan hutang tersebut? Karena kita setelah dijadikan wajib pajak, kita dikategorikan sebagai punya hutang ke negara. Karena atas penghasilan yang harus kita keluarkan, atas pajak yang harus kita keluarkan atas penghasilan kita. Nah, cara menghilangkannya jelas. Yang pertama bayar. Punya hutang? Bayar. Udah, gampang aja kan? Punya hutang 10.000 bayar 12.000, ya udah kasihlah bonus parkir misalnya. Tuh, bayar. Yang kedua kompensasi. Kompensasi ini secara gampangnya ya. Kita bayar punya utang 1.000, kita bayar 1.500. Ada kelebihan tuh. Bisa dikompensasi untuk pembayaran selanjutnya. Nah, itu kompensasi bahasanya. Jadi ya mungkin kesalahan kita ngebayar lebih, harusnya kita bayar 1 juta tapi kita bayar 1.500. Ya 500-nya bisa kita kompensasi untuk pembayaran pajak di tahun berikutnya atau tahun setelahnya. Yang ketiga, kadaluarsa. Kalau ditagih terus, tapi nggak bayar-bayar selama 5 tahun. Nah, kadaluarsa. Nah, ini yang biasa banyak dipakai sama orang ini. Model kadaluarsa. Udah biarin aja, udah punya utang pajak. Dia lebih ke bodo amat ya. Nggak mau gitu bayar pajak, udah ditinggalin aja punya utang. Utang pajaknya misalnya 2021, 2022 dia bayar, 2023 dia bayar, 2024 dia bayar. Tapi yang 2021 udah dia tinggalin, mungkin nanti 2027 sudah hangus, udah kadaluarsa. Yang keempat, pembebasan. Kalau diberi izin, pembebasannya itu, ya. Tapi yang dibebaskan bukan pokok pajaknya, tapi sanksi administrasinya. Nah biasanya ini yang mengeluarkan suratnya orang pajak juga. Dibebaskan, tapi yang dibebaskan hutang pajakmu tetap bayar, tapi sanksinya yang dihapuskan. Dan yang terakhir adalah penghapusan secara umum, tapi syaratnya 2 ya, pilot atau karena banyak hutang, terlilit hutang, sudah direview sama Dirjen Pajak itu, tim orang pajak itu nggak usah ada bayar pajak, mungkin terlalu banyak hutang, sama mati. Masa orang mati masih diminta pajak? Ada memang. Warisan itu orang mati tuh kasih warisan. Kalau warisan gak dibagi kan kena pajak. Tapi warisan yang sudah dibagi kan tidak perlu kena pajak. Paham ya? Nah, sampai sini ada pertanyaan? Kalau tidak, oke, Delta silakan. Berdiri Delta. Mungkin saya menanyakan ini sih Pak terkait yang jurisdiksi pemungutan pajaknya yang awal-awal tadi. Jurisdiksi pemungutan pajak. Ya. Ini saya tanyakan kan Pak, misalkan saya ini kan domisili Indonesia, itu di luar negeri. Otomatis kan saya bayar di luar negeri, saya bayar juga di Indonesia kan. Ya. Ini ada nggak sih Pak cara biar kita nggak
bayar itu kan namanya itu kan pajak berganda. Ada nggak sih Pak cara biar kita nggak bayar di sini terus bayar double gitu? Ya, oke. Terima kasih atas pertanyaannya Delta. Kalau ini contoh kasus ya, kalau kita bekerja orang WNI, jadi TKI misalnya, di mana? Misalnya di luar negeri, di Amerika atau di mana gitu ya, atau di Hong Kong mungkin, di Arab Saudi, kan tipikal orang Sumbawa kan gitu ya, Hong Kong, Taiwan, Arab Saudi, udah 3 tempat itu. Nah, bagaimana caranya biar tidak bayar pajak double? Kita di yurisdiksi pemajakan, kita sebagai warga negara harus bayar pajak di Indonesia. Nah, kita bekerja di sana, harus bayar pajak juga di sana. Nah, itu diatur dalam PPh pasal 24. Jadi PPh pasal 24 itu menerangkan kalau seumpama nih ada 2 negara, ya 2 negara yang berbeda. Kamu bayar pajak di sana, misalnya anggaplah let's say 10 juta misalnya, 10 juta. Tapi karena kamu warga negara, kamu harus membayar pajak 8 juta. Posisinya kamu sudah bayar pajak lebih besar daripada apa yang seharusnya dibayar di Indonesia. Jadi contoh kasus di Indonesia kamu harus bayar 8 juta, di luar negeri kamu sudah bayar 10. Mana yang lebih besar? Luar negeri kan? Kalau kasusnya seperti itu, kamu punya hutang pajak yang seharusnya kamu bayar 8 juta, tapi kamu sudah bayar lebih di sana, tidak perlu bayar pajak. Tapi harus disertakan dengan bukti bayar di luar negerinya. Atau, kalau kasusnya berbeda, kamu harus bayar pajak di Indonesia 10, tapi kamu baru bayar pajak 8. Dikenakan nggak di Indonesia? Yes, sisanya tapi. Sisa dari pajak yang belum kamu lunasi. Kan kamu udah lunas di Taiwan ini 8 juta. Seharusnya kamu bayar di sini. Nah, kamu sertakan itu surat itu kalau kamu sudah bayar, tinggal melunasi sisanya. Itu upaya yang dilakukan oleh pemerintah agar beban pajak itu tidak masing-masing dibayar sejumlah apa yang seharusnya. Kan akan lebih banyak kalau misalnya di sini bayar 10 juta, di sana bayar 8, jadinya 18 kan. Tetap sebenarnya 10 bayarnya. Cuman karena dia lebih luar negeri, Indonesianya lebih rendah daripada pajak luar negeri, ya sudah tidak perlu dibayar. Gitu. Oke, ada yang lain? Thank you. Delta sudah bertanya. Teddy? Nanya? Jihan? Oke, tidak ada. Kita lanjut. Iya. Coba di ini lagi, yang menti ini bisa apa enggak? Coba dicoba lagi. Ini menti.com khusus untuk yang Cloud Word. Bisa terbuka apa masih kayak kemarin? Masih kayak tadi? Kemarin. Simpulan pajak. Kode Ya. 440. Gimana tampilannya? Ya memang sih. Coba. Bisa kamu isi sendiri? Yang mana nih, Pak? Bisa, Pak? Oh bisa, silakan diisi. Nah, simpulan pajak apa? Ini kan open end. Jadi tidak ada terserah menulis apa. Simpulan dari pajak yang kalian dapatkan hari ini. Materinya. Pajak itu apa? Pajak itu gimana? Pajak itu punya yurisdiksi gimana? Silakan dicatat di situ. Sudah ini? Bisa di-save aja ya. Ya udah. Ntar, Pak. Anu aja Pak, menti.com aja. Iya pakai kode itu coba. Kira ada hampir sama sih. Bisa Ivan? Kenapa bisa Bang Bisa? Ini kan? Bisa Pak, bisa. Oh, coba diisi dah. Si.com. Kira-kira pajak itu apa? Yes. Oke, silakan diisi. Apa? Oh, 64058315. Saya pengen lihat di sininya masuk apa enggak? Pas simpulan. Iya, aku cepat buka.
Semoga masuk ke sini ya. Ada harus masuk sih. Kodenya tadi Pak. Kode Kodenya 6405 8315. 8315. Oke, ini udah 2 simpulan. Siapa ini? Nah. Oke, kita tunggu yang lain dulu. Nyantek-nyantek. Udah Pak, udah saya. Dok, ChatGPT. Atau mungkin kalian mau ini, ketika tahu pajak itu apa sih kira-kira? Atau fenomena yang kalian lihat, boleh? Orang lari dari pajak. Ya tulis toh. Sudah tapi Pak yang itu saya. Baru 5, 6. Iuran yang harsu dibayarkan. Boleh. Nggak tahu harsu itu apa ini? Harus. Oh, nah, siap. Harsu. Banyak yang korup, bagus. Wah, Inono siapa itu? Banyak yang korup gitu. Wah, ini bagus nih Riza nih kayaknya. Belum siapa? Oh, belum. Baru saya buka. Lihat nih Pak, siapa yang kasih itu nih Pak? Kita lihat dari awal ya. Panjang ya sudah Cok. Ipan itu Pak. Nah ini nggak tahu siapa nih. Pajak karena kewajiban atau iuran. Iuran yang wajib dibayar untuk negara Dinda. Oh, sorry, Mundo. Boleh. Bukan saya Pak. Oke. Ya. 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 Yang nomor 2, kontribusi wajib yang dikenakan oleh pemerintah kepada masyarakat untuk membiayai berbagai kegiatan dan program pemerintah. Nice, ini masuk ke sifat yang kelima ya. Saya itu Pak. 1 sama 5. Pajak adalah kontribusi wajib diatur Undang-Undang 1, 3, memaksa 2, Leoni. 4. Ini ada 4 sifat pajak. Oke. Pajak adalah kontribusi wajib kepada pemerintah. Boleh. Ini 1 sama 5. Iuran wajib yang dibayarkan oleh rakyat, individu atau badan. Oh ini lengkap ini. Tanpa imbalan langsung. Oh gak ada undang-undangnya. Ada. Itu Ada, Pak, Pak. kepada Mana? negara berdasarkan undang-undang. Oh katanya. siap. Mana undang-undang? Itu, Oh Pak. ya, siapa ini? Bagus, nice. Gak kelihatan sih punya siapa. Pajak merupakan kontribusi wajib yang bersifat memaksa yang dibebankan pada orang pribadi badan untuk manfaatnya didapatkan secara tidak langsung. Oke. Nice. Pajak adalah iuran. Maksa tujuan untuk dialirkan atau dikelola. Oke. Iuran wajib yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat. Ini maksudnya gimana? Kebalik itu. Kebalik seperti ya. Setuju kebalik? Setuju, Pak. Ya, oke. Saya terus kita Pak. Banyak yang tahu. Betul ini betul. Itu sampai 17. Ya kan 17 orang. Pajak adalah iuran wajib belum? Oke, nice. Nah, rata-rata sama ya. Jadi pemahaman kita setidaknya sudah mengerti tentang apa itu pajak secara umum. Ya, Pak, betul, secara Pak. definisi. Kan keramen lagi. Udah. Kuis Pak. Iya dong. Yeah. It's quiz time. Semangat ya nih Pak kalau kuis itu. Kalian memang. Jaga ada ujian api. Saya mungkin gantian Minum ya. bau kuda-kuda. Nanti aku taruh longsoran salju itu. Pasti kita ambil pasti yang kedua. Pasti dulu. Apa nih tadi? Myquiz.com. Myquiz.com. Ini kan. Tas Pak, tas Pak. Kita masih pakai yang tadi. Ya, Pak. Yang Kodenya Pak, kodenya Pak. Bosan, pakai yang klasik aja ya. Ya. Udah gitu. Sabar Dinda. Ya ampun. Oke, silakan. 899 288. Ya, Tidur. join my quiz. Oke, Teddy, Delta, Putri, Deli, Elisha, Leoni, Zal, Riza, Dinda,
minta dress mana Dinda? Ini aku ganti dress wear aku sekarang. Afrizal. Ya, Afrizal naik gunung. Kenapa enggak beli dia? Fania. Yang keren nih pokoknya Dinda. Apa lagi nih? Oh ini. Udah 13, Pakai peci 14, 15, Alpi 16. Udah habis? 16 ya? Pakai hijab. Udah cute punya aku nih. Udah mataharinya. Udah? Oke, let's start. Miranda, satu soal tuh. Ini siapa cepat dan tepat ya? Kenapa ada 1000 poinnya nih Pak? Lihat. Nanti kalau kalian jawab terus, dia juga lama-lama 1000. Tuh udah 1700. Apa ini ada di Dinda 1720. Salah Dinda. Pak, makanya jangan sebut saya, Pak. Ada meme-nya ini. Weh, Putri 2, Teddy 2. Ini langsung dia ini Ra. Wush, Teddy memimpin kawan. Salah Dinda, salah lagi. Kalau salah pajak ini kalau terlalu. Ada yang pajak jadian kayaknya di situ. Jadiannya apa? Oh, udah tadi. Oh, Leoni salah satu. Oh, komito. Tuh. Udah sampai ke suara Dinda. Bismillah. Bismillah. Ah, ini biasanya kayak gini nih. Yang biru-biru nih dia apa? Benar-benar terus. Apa ya? Win streak. WS. Ayo di sini ada Benny. Masa pajak. Kapan pajak? Leaderboardnya Delta. Oh, Leoni memimpin kawan. Januari ini. Masa pajak Astaga. Delta sudah habis. Mohon maaf Delta. Salah. Oh, Benny udah ada low streaknya. Alhamdulillah. udah pas sampai puncak. Mana salah 3 lagi. Teddy memimpin kawan. Luar biasa. Salah. Ini 4 ya. Ya Allah. Salah nafas. Teddy salah semua sepertinya. Benar, salah 4. Oke, Teddy, Leoni. Za ini siapa? Oh, Riza. Apa gitu? Aku dulu pernah 2016. Aku masih soal. Serius kan? Mahasiswa yang Masa harus saya semua? Ya
5.000 anjir. Paling bawah. Ndak berarti ndak menyimak tahu tapi. Ndak mendengarkan materi tadi. Lihat ada masih. Kepada Adit mana pakai Kita set tunggu Adit. Alfi sama Dinda. Ih, kok masih saya pak? Kamu ulang Dinda? Oh beras saya pak. Saya ulang tadi tuh. Alfi mana Alfi? Lanjut. Tidak, terima kasih. cepat lah. Wah, Teddy sama Putri nih. Edun. Siapa yang pertama tadi? Putri. Yang pertama yang tadi. Putri. Putri, Teddy sama Nia, mana Fania di sini? kak mental. Tuh nih ya pak. Mental dia mental. Udah habis ya? Langsung keluar dia. Itu belum bang. Aja tak ada Itu pembawa. aku nah yang tadi yang awalnya tadi itu. Ada WS asli itu ya. Ungu kata dia itu keren. Ah, ini Oh udah 100 waktu itu. Alfi masih berusaha menjawab. Wih Leoni. Ya nggak apa-apa lah top 3 nggak apa-apa. Top 3. Keren. Ya ini sebagai bentuk sebenarnya bentuk dari evaluasi pembelajaran hari ini. Jadi tadi saya sengaja kasih di tengah untuk evaluasi pembelajaran setengah dari materi dan saya taruh di akhir setengah juga. Jadi sebagai evaluasi dari setengah pembelajaran di akhir. Jadi sengaja saya buat 2 kuisnya. Ayo Alfi semangat. Ada. Oke, saya sudah ya. Oh, masih sekali ini. Bukan. Dinda. Masih satu Enggak, soal Dinda lagi. yang ketiga. Ya tapi dia ngulang tadi mau ngulang. Oke. Bejat dia nih. Yai. Jadi nah, jadi itu quiz time-nya. Jadi teman-teman, setelah ini saya ada penugasan akhir. Jadi nanti setelah dari sini teman-teman membuat video singkat maksimal 2 menit. Konten terdiri dari perkenalan nama dan NIM serta penjelasan dari satu jenis pajak Sudah ketemu. dan nanti diupload di IG ya, jangan lupa tag saya ya. Ya Pak, siap. Jadi batas waktunya 3 hari ke depan. Jadi untuk tugas ini nanti dikumpulkan dalam link untuk ketua kelas. Nanti silakan kirim via LMS atau UTS e-kampus. Nanti linknya ditaruh di sana. Oke? Oke, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Jadi semoga teman-teman dari pembelajaran hari ini bisa mendapatkan insight tentang tentang apa sih pajak itu dan bagaimana pajak itu seharusnya diterapkan di Indonesia. Dan yang terakhir, terima kasih, ini ada pantun dari saya. Petir itu kan sebarang petir. Cakep. Petir menyambar rumah si Asi. Cakep. Terima kasih sudah hadir. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.